Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Belajar bahasa Inggris bersama saya dengan Mr. Reza. English easy. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bagi yang non muslim, saya persilahkan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Oke, selesai. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya berikan, yaitu tentang affirmative nominal sentence. Dan tidak lupa saya juga mengingatkan bagi kamu yang sudah mengikuti rangkaian pembelajaran bahasa Inggris dari saya di My English Club, saya persilakan untuk mempersiapkan catatan, buku, pulpen, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan pada materi kita, yaitu tentang basic tense, the simple negative nominal sentence. Jadi ini adalah kalimat nominal dalam bentuk negatif. Oke, bisa kita lanjutkan. Oke, the nominal simple past tense, the simple nominal present tense, the simple nominal future tense. Ini adalah tiga jenis kalimat dari simple nominal. Oke, kita lanjutkan kembali. Pada bahasan yang pertama, yaitu the simple past tense, adalah sebuah ungkapan penggambaran atau pemberitahuan, penyangkalan, penolakan pada peristiwa yang terjadi di masa lampau yang hanya berkaitan dengan kata, benda, tempat, atau hal-hal tertentu. Dengan pattern polanya tadi tidak atau tadi bukan. Dengan rumusannya subject to be to plus not plus object. Oke, kita perhatikan contoh kalimatnya di sini adalah I was not in the house. Aku tadi tidak berada di dalam rumah. He was not in the house. Dia laki-laki tidak berada di dalam rumah. Oke, saya ingin kamu semuanya memperhatikan I was adalah subject to be yang kedua. Not juga. He was not berarti ini subject to be yang kedua dengan not. Oke, kita lanjutkan kembali. Aturan penggunaan kata kerja to be pada kalimat negatif simple past tense. Number one, untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, dalam kalimat nominal simple past tense selalu menggunakan kata kerja atau to be yang kedua. Untuk subjek you, they, we, penggunaan to be pada negatif yang kedua adalah were not atau weren't not. Were not atau weren't. Untuk subjek I, he, she, it, penggunaan to be pada kalimat negatif yang kedua adalah was not atau wasn't. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya lewat kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Oke, bahasan selanjutnya adalah the simple present tense. Adalah sebuah ungkapan, penggambaran, atau pemberitahuan, penyangkalan, atau penolakan peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau saat ini yang hanya berkaitan dengan kata, benda, tempat, atau hal-hal tertentu. Dengan pattern polanya tidak atau bukan. Subject plus to be one plus not plus object. Dengan contoh kalimat di sini, I am not in the house. Aku tidak berada di dalam rumah. He is not in the house. Dia laki-laki tidak berada di dalam rumah. Oke, sebelumnya saya sudah jelaskan. Saya harap sudah mengerti. Kita bisa lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja to be pada kalimat negatif simple present tense. Number one,
seluruh kata kerja dalam kalimat nominal simple present tense selalu menggunakan kata kerja to be yang pertama. Untuk subjek I, penggunaan kata kerja to be pertama pada kalimat negatif adalah I am not atau ain't. Untuk subjek you, they, dan we, penggunaan kata kerja to be pertama pada kalimat negatif adalah are not atau aren't. Untuk subjek he, she, dan it, penggunaan kata kerja to be pertama pada kalimat negatif adalah is not atau isn't. Oke ya, bisa kita lanjutkan kembali. The simple future tense adalah sebuah ungkapan penggambaran atau pemberitahuan, penyangkalan, atau penolakan pada peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang hanya berkaitan dengan kata benda, tempat, atau hal-hal tertentu. Patternnya dengan pola tidak akan ada atau tidak akan menjadi. Ini yang harus difahami ya, tidak akan ada atau tidak akan menjadi. Subject will not be object. Subject will not be object. Sentence contoh kalimat di sini, I will not be in the house. Aku tidak akan berada di dalam rumah. He will not be in the house. Dia laki-laki tidak akan berada di rumah. Oke? Kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar. Kita bisa lanjutkan. Aturan penggunaan kata kerja to be pada kalimat negatif simple future tense. Untuk subjek I, you, they, we, dan he, she, it, seluruh penggunaan kata kerja to be dalam kalimat nominal negatif simple future tense menggunakan kata will not be atau won't be. Semua penggunaan kata kerja to be diawali kata will not be, won't be, dan tidak mengalami perubahan apapun untuk semua subjek. Oke, saya harap bisa dimengerti ya. Kita bisa lanjutkan kembali. Oke, perhatikan di sini ada exercise, latihan-latihan yang bisa membuat stimulasi kamu belajar di dalam rumah sendiri atau belajar mandiri. This is not English class. He won't be member of the group. I am not the owner of this motorcycle. Dia perempuan bukanlah seorang guru matematik. Kami tidak berada di Jakarta. Saudaraku tidak akan ada di rumah temannya. She is not very sad. It isn't very expensive. He is not very well. Oke, kita bisa perhatikan this is not English class adalah simple present tense dalam bentuk nominal, yang artinya ini bukanlah kelas bahasa Inggris. Ini bukanlah kelas bahasa Inggris. He won't be the member of the group. Ini adalah future tense dalam bentuk nominal. Dia tidak akan menjadi anggota grup atau dia tidak akan menjadi anggota kelompok ini. I am not the owner of this motorcycle. Aku bukanlah pemilik dari motor ini. I am not the owner of this motorcycle. Aku bukanlah pemilik dari motor ini. Dia perempuan bukanlah seorang guru matematik. She is not a math teacher. She is not a math teacher. Dia bukanlah seorang guru matematika. Kami tidak berada di Jakarta. We are not in Jakarta. We are not in Jakarta. Saudaraku tidak akan ada di rumah temannya. Saudaraku tidak akan ada di rumah temannya. My brother will not be in her friend's house.
My brother will not be in her friend's house. Oke, kita lanjutkan. She is not very sad. She is not very sad. Dia tidak sangat sedih. Dia tidak sangat sedih. Atau dia tidak sedih sekali. Atau dia tidak sedih sekali. It isn't very expensive. Ini tidaklah sangat mahal. It isn't very expensive. Ini tidaklah sangat mahal. He is not very well. He is not very well. Dia tidak dalam keadaan sehat. He is not very well. Dia tidak dalam keadaan sehat. Oke, perhatikan di sini ada yang harus diperhatikan dalam kalimat nominal adalah objek. Karena hanya membahas tentang tempat, waktu, dan hal-hal tertentu. Seperti hal tertentu, English class, kelas bahasa Inggris. Member of the group, anggota dari kelompok. Owner of this motorcycle, pemilik dari motor ini. A math teacher, guru matematika di Jakarta. Di rumah temannya, in his friend's house. Very sad, very expensive, and very well. Nah, ini yang dimaksud dengan yang hanya berpusat pada benda, hal-hal tertentu, dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom komentar di bawah ini. Oke, kita lanjutkan. To be continue. Lanjutan dari materi kita adalah the interrogative nominal sentence, kalimat nominal pertanyaan. Jadi adalah kalimat nominal dalam bentuk pertanyaan. Kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Saya harap video pembelajaran bahasa Inggris dari saya dapat membantu lagi memahami tentang kalimat nominal dalam bentuk negatif. Untuk pembelajaran lebih lanjut cukup dengan subscribe, komen, dan like serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika kamu suka dan mudah memahaminya, mohon dengan ikhlas menyebarkan share video ini ke teman-teman, saudara, atau orang-orang yang membutuhkannya. Bisa yang sedang masih sekolah dan lain sebagainya. Semoga ini menjadi keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. And thanks for your support. Oke. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next videos. Bye.